Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 yang beranggotakan Dewi Mentari Media, Selina Hoarbeuli, Sa'dia, dan saya sendiri, Sania Intamara. Baiklah, kami akan menjelaskan tentang bab 1, yaitu The Nature of Management Control Systems. Manajemen. Proses pengendalian manajemen adalah proses di mana manajer di seluruh tingkatan memastikan bahwa orang-orang yang mereka awasi mengimplementasikan strategi yang dimaksudkan. Sistem yaitu suatu kegiatan yang telah ditentukan caranya dan biasanya dilakukan berulang-ulang. Sistem sendiri terbagi menjadi dua, yaitu terstruktur dan tidak terstruktur. Pengendalian, yaitu proses penetapan standar dengan menerima umpan balik berupa kinerja sesungguhnya dan mengambil tindakan yang diperlukan jika kinerja sesungguhnya berbeda secara signifikan dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Nah, elemen proses pengendalian di sini ada detektor, yaitu informasi yang diamati tentang apa yang sedang terjadi, alat kontrol, asesor dibandingkan dengan standar, efektor, di perilaku yang mengubah komunikasi jika perlu, dan sesuatu yang diawasi. Konsep dasar aktivitas dalam pengendalian manajemen yaitu ada 6, yaitu perencanaan atau what organization do. Yang kedua, koordinasian, activities of several parts of organization. Yang ketiga, yaitu pengkomunikasian atau information. Yang keempat, yaitu pengevaluasian atau information. Dan yang kelima, pengambilan keputusan what if any action should be taken. Nah, yang terakhir pengaruhi. Maksudnya di sini orang untuk merubah perilaku mereka. Batasan pengendalian manajemen. Tipe perencanaan yaitu yang pertama strategi formulation. Formulasi strategi merupakan proses penentuan tujuan atau goal organisasi serta strategi untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Tujuan atau goal tidak mempunyai batasan waktu. Mereka tetap ada sampai dilakukannya perubahan. Task control, pengendalian tugas atau task control merupakan proses untuk memastikan bahwa tugas-tugas yang dilakukan berjalan secara efektif dan efisien. Pengendalian tugas berkaitan dengan kinerja dari individual yang melaksanakan tugas sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam proses pengendalian manajemen. Nah, di sini ada hubungan antara pengendalian manajemen dan aktivitas lainnya. Aktivitasnya ada perumusan strategi, pengendalian manajemen, pengendalian tugas. Nah, sifat dari perumusan strategi, sifat produk akhirnya yaitu tujuan, strategi, dan kebijakan. Sedangkan untuk pengendalian manajemen, sifat produk akhirnya yaitu implementasi strategi. Yang terakhir yaitu pengendalian tugas. Sifat produk akhirnya yaitu kinerja efisiensi dan efektivitas tugas-tugas individual. Proses pengendalian manajemen yaitu ada 4. Yang pertama perencanaan strategi, yang kedua penyusunan anggaran, yang ketiga pelaksanaan, yang keempat evaluasi kinerja.
Nah, di sini ada perbedaan perumusan strategi dengan pengendalian manajemen. Perumusan strategi yang pertama yaitu perumusan strategi merupakan proses untuk menentukan atau memutuskan strategi-strategi baru. Yang kedua yaitu dari kacamata desain sistem, proses perumusan strategi merupakan proses yang pada dasarnya tidak sistematis. Yang ketiga yaitu analisa dari suatu ajuan strategi, biasanya hanya melibatkan beberapa orang staf. Nah, kalau untuk pengendalian manajemen, yaitu yang pertama, pengendalian manajemen merupakan proses implementasi dari strategi yang telah ditentukan. Yang kedua, pengendalian manajemen merupakan proses yang lebih sistematis. Nah, yang ketiga, pengendalian manajemen melibatkan semua unsur manajer serta stafnya di semua tingkatan jabatan. Ada juga perbedaan pengendalian tugas dengan pengendalian manajemen. Pengendalian tugas sendiri yaitu sistem pengendalian tugas bersifat ilmiah. Nah, kalau pengendalian manajemen tidak dapat disederhanakan menjadi suatu ilmu, atau pengendalian manajemen melibatkan perilaku manajer. Untuk pengendalian tugas, fokus terletak pada tugas spesifik dilakukan oleh unit-unit organisasional. Sedangkan untuk pengendalian manajemen, fokus terletak pada unit organisasional. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Nanti akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.